Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kajian kita dengan kitab Fathul Qarib, Syarah Matan Taqrib. Kita sudah tuntaskan mukaddimah pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sekarang kita masuk dalam isi kitab. Isi kitab fikih ini kan kalau kita mau istinadkan kepada hadis Nabi SAW, asalnya kan rukun iman, rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Makanya kalau kita mau belajar fikih, belajar amal-amal zahir, kita mulai dengan belajar sholat. Tapi kita mulai belajar sholat, langsung sholat, tidak mungkin. Ada syarat yang menjadi syarat utama pelaksanaan sholat. Apa itu? Taharah. Makanya dimulai dengan kitab taharah. Ya, di sisi lain, makna filosofis. Kenapa para ulama memulai kitab fikih dengan taharah? Karena kita belajar ini mulai suci lah dulu. Niatnya kita bersihkan dulu. Kita belajar. Dan kitab fikih itu biasanya ditutup dengan al-itqu, memerdekakan budak. Al-itqu itu artinya kan bebas. Doanya apa? Biar kita bisa terbebas dari api neraka dengan mengkaji itu seluruhnya. Mengkaji fikih seluruhnya. Di fikih ini penting nih ya. Fikih ini adalah kaji orang-orang khauf nih. Orang-orang yang takut amalnya tidak diterima dengan Allah, maka dia ngaji fikih. Kalau orang-orang yang terlalu raja, dia belajar tasawuf aja, tidak usah belajar fikih. Salat yang penting kita ingat Allah saja. Allah ini kan Maha Pemurah. Tidak sumbing-sumbing, salat kan Allah terima juga. Kita sholat pakai najis kan Allah terima juga. Kenapa? Karena Allah aslinya tidak butuh sholat kita. Ini kayak orang murjiah nih. Terlalu optimis, rajaknya terlalu tinggi. Bahwasanya Allah akan menerima amal dia. Kalau kita tidak, kita seimbang, khauf, rajak. Kita takut Allah tidak terima amal kita karena Allah bersifat mutakabbir. Allah bersifat maha sombong. Kalau kita paham bahwa Allah bersifat maha sombong, berarti Allah tidak akan terima ibadah yang dilakukan dengan asal-asalan. Tapi kita juga yakin bahwa Allah bersifat halim, penyantun, rauf. Allah juga pemurah, ya enggak? Maka berarti kalaupun ya enggak khusyuk sedikit lah salat kita, ya enggak? Nah, insyaallah Allah terima. Tapi batasnya kita tahu. Jangan sampai seperti tadi keterlaluan khauf, was-was. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya, setelah berwudu dia jalan ke masjid, celik-celik siku. Kering. Padahal keringnya dia sudah basuh tadi siku itu. Tapi karena siku ini cepat kering daripada bagian tubuh lain, diulangnya lagi wudu. Itu namanya apa lagi? Was-was. Itu orang terlalu khauf juga. Kalau terlalu raja, nampak ci ayamnya nak. Kok Pepsodent juga. Itu terlalu raja. Ya, ada kita seimbang. Khauf, raja. Batasan fikih jangan dilampaui. Sunnah, penyempurna, itu nanti bonus-bonusnya lagi itu. Yang penting standar minimum jangan sampai dilampaui. Oke, qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Kitabut Taharati. Kalau disyarah, Kitabu Ahkami At-Taharati. Kitab hukum-hukum taharah. Apa arti kitab? Wal kitabu lughatan masdarun bima'na ad-dhammu wal jam'u wastilahan ismun li jinsin minal ahkami. Ini memang dipreteli ya perkata oleh Imam Al-Ghazi ya, dipreteli perkata. Dan kitab itu secara bahasa adalah bentuk masdar, asal kata. Dalam bahasa Arab, bentuk kata itu sighat, ada fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, masdar mim, isim fa'il, dan seterusnya. Kitab itu apa? Masdar. Masdar itu susah juga kita mau menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Kalau saya dengan murid, biasanya saya katakan masdar itu adalah kata benda dari kata kerja. Memukul, kata kerja. Masdarnya pukulan, darbun, pukulan. Ya, menulis, kata kerja. Tulisan, kitabatun. Nah, itu namanya masdar. Dia kata kerja juga, iya, tapi bentuknya kata benda. Jadi susah ya, mencari bandingannya susah. Tapi itulah kira-kira takrib pendekatan makna masdar itu apa.
Ya, verb ing. Ya, kalau dalam bahasa Inggris verb ing ya dibilang sama ya, enggak bisa juga plek ketiplek sama, akan tetapi mirip. Ya, dalam bahasa Inggris berarti verb ing. Kalau dalam bahasa Indonesia itulah tadi, memukul pukulan, menulis tulisan, membantu bantuan. Contohnya seperti itu. Jadi kitab adalah bentuk masdar dengan makna ad-dhammu. Makna kitab itu apa? Mengumpulkan, wal jam'u sama, mengumpulkan juga. Merangkum. Wastilahan, dan secara istilah, ismun li jinsin minal ahkam. Kitab itu adalah isim, nama, li jinsin, bagi sejenis, minal ahkam, dari hukum. Ini kitab taharah berarti kita membahas hukum-hukum yang satu jenis. Jenisnya apa? Jenis membahas tentang taharah saja. Kita tidak akan bahas di sini hukum sholat masbuk bagaimana. Kenapa? Karena kita belum masuk. Itu maksudnya di bab kitab sholat. Sedangkan yang kita bahas di sini adalah taharah. Berarti hukum-hukum yang berkaitan dengan taharah. Apa hukum bersuci dengan air sabun? Apa hukumnya berwudu dengan alkohol? Apa hukumnya minum air bekas wudu orang lain? Apa hukumnya mandi langsung menyelam ke dalam kolam dan seterusnya? Itu namanya taharah. Itu berkaitan dengan taharah. Ya, telur, apa hukumnya telur? Telur keluar dari apa? Dari lancir, ya enggak? Ya enggak? Berarti telur itu suci atau najis? Nah, itu dibahas juga. Karena kita membahas apakah dia suci atau najis. Nah, Nabi SAW dan para sahabat berwudu di bejana orang kafir, orang musyrik. Orang musyrik ini boleh jadi makan babi. Dan kita memang tahu mereka makan babi. Ya, orang Nasrani beribadah dengan tua dan kita tahu memang mereka minum tua. Sekarang Nabi SAW berwudu di bejana orang-orang musyrik. Nah, kira-kira wudu Nabi sah enggak tuh? Air di dalam bejana tadi itu suci atau najis? Bejana tadi pernah dipakai untuk nampung daging babi. Nah, kan sampai ke situ pertanyaannya. Ya, itu dibahas di mana? Ahkam at-taharah. Darah, kita goreng ayam, pas goreng ayam keluar darah. Kadang-kadang yang pernah masak sendiri kan? Masak ayam. Sayap ayam tuh banyak seperti itu ya. Sudah kita bersihkan, dah dicuci, dah diungkup segala macam. Pas digoreng keluar darah. Nah, itu kira-kira gimana hukumnya? Ah, di sini juga nih pembahasan. Ya, pembahasan itu juga di ahkam at-taharah. Jadi jenisnya sama, membahas tentang satu hukum saja, satu jenis hukum saja. Jenis apa? Jenis hukum taharah saja. Itu namanya kitab. Di bawah kitab ada namanya bab. Ammal babu, adapun bab, bab itu apa? Bab ini secara bahasa kan pintu ya, kalau kita terjemahkan ya. Bab itu apa? Fasmun li naw'in mimma dakhala tahta dzalikal jinsi. Maka bab itu adalah fasmun, maka nama. Bab itu adalah nama li naw'in, bagi macam. Macam apa? Mimma dakhala tahta dzalikal jinsi. Macam yang masuk, mimma dakhala yang masuk di bawah itu jenis. Jadi ada jenis, ada macam. Ada jenis hewan, apa saja jenis hewan? Mamalia, reptil. Nah, di bawah mamalia ada macamnya. Mamalia ada apa? Predator ada herbivora, karnivora, omnivora. Itu apanya lagi tuh? Nau namanya, macam. Yang tadi jenis, yang di bawahnya macam. Di bawahnya apa lagi? Ragam lagi. Iya, tema, subtema seperti itu. Ya. Jadi bab itu di bawah kitab. Bab itu di bawah kitab. Wa taharatu bi fathit ta'i. Dan taharah dengan fathah huruf ta. Huruf ta itu difathahkan. Kadang-kadang kita juga akan menemukan kasrah kalau wazan ya. Taharah. Taharah wazannya apa? Fa'alah. Taharah wazannya fa'alah. Kan ada juga fi'alah. Apa contoh yang fi'alah? Tijarah. Ya enggak? Kan wazannya sama. Tijarah. Dilalah. Ya. Kalau di sini makanya karena kitab ini kitab tidak berbaris, makanya para mu'alif biasanya menambahkan seperti taharah bi fathit ta. Ta-nya difathahkan. Secara bahasa adalah an-nazafah. Secara bahasa artinya bersih.
Bersih dengan suci itu secara bahasa sama. Wa amma syar'an, dan adapun secara syara, fa fiha tafasiru katsiratun. Maka di dalamnya itu, di dalam taharah itu tafasir, penafsiran-penafsiran katsiratun, yang banyak. Minha qauluhum, di antaranya adalah perkataan ulama. Apa kata ulama? Qauluhum, perkataan mereka, mereka ulama ya. Fi'lu ma tustabahu bihi shalah. Melakukan perkara, fi'lu ma, melakukan perkara yang tustabahu bihi shalah. Boleh dengan perbuatan itu salat. Gara-gara perbuatan itu boleh salat jadinya. Wudu, mandi, menghilangkan najis berarti. Terbayang ya? Wudu, mandi, menghilangkan najis. Kemudian tayamum. Istinja, masuk. Ai min wudu'in. Ya, artinya nyatalah berupa wudu, wa ghuslin, dan mandi, wa tayammumin, dan tayamum, wa izalati najasatin, dan menghilangkan najis. Amma taharatu bid-dhammi, nah, ada pula taharah dengan dhammah, tuharah berarti. Adapun tuharah fasmun li baqiyatil ma'i. Ya, tuharah adalah nama bagi sisa air. Baqiyatil ma' namanya sisa air, bukan bekas air ya. Sisa air, baqiyatil ma'. Kita berwudu dari air satu ember yang kita pakai satu gayung, berarti yang selebihnya ada di ember namanya tuharah. Yang sudah mengalir ke pembuangan namanya apa? Musta'mal. Ya, musta'mal. Bekas namanya. Itu bekas. Walamma kana al-ma'u alatan lit-taharati istatrada al-musannifu li anwa'il miyahi. Dan ketika adalah air itu alat bagi bersuci, ya, dan karena air merupakan alat bersuci, maka istatrada mendatangkan si musannif bagi jenis-jenis air, bagi macam-macam air. Nah, ya. Karena air ini adalah alat bersuci yang kita sebutkan tadi apa saja? Wudu, mandi, menghilangkan najis. Itu butuh air semua, enggak? Berarti untuk bersuci yang kita perlu tahu apa dulu? Alatnya apa? Ya, cara bersucinya apa? Alatnya. Nah, maka kita mulai dari mengetahui air apa yang boleh dipakai untuk bersuci. Maka musannif pun menjelaskan jenis-jenis air. Hah? Beda dengan al-ma, dan miyah. Miyah itu jamak. Miyah jamak dari ma'un. Kalau dalam bahasa Inggris terlarang tuh ya. Benda yang tidak bisa dihitung tidak boleh dijamakkan dalam bahasa Inggris. Kalau water berarti tidak boleh di waters, tidak ada. Water. Ya, rambut juga tidak bisa. My hair. Yes. Sebenarnya my hair gitu. Tidak bisa my hairs. Tidak. Kalau dalam bahasa Arab air bisa dijamak. Miyah. Ya, sya'run ash'ar bisa dijamak. Apalagi gula bisa sekarat ya. Tapi ini kan takdir juga. Sebenarnya air itu bukan airnya yang banyak, tapi jenisnya yang banyak. Enak. Kalau dalam bahasa Inggris kan gitu. Yang bisa dijamakkan bukan airnya, tapi alat ukurnya. 2 gallons of water. Gitu, enak. Berarti 2 galon air. Airnya tetap tunggal. Yang jamak apa? Galonnya. Kalau dalam bahasa Arab, airnya itu betul yang dijamakkan. Kalau dalam bahasa Inggris gimana nih? 7 jenis air. Berarti yang jamak apa? Jenisnya. Ya, 7 kinds of water. Kalau dalam bahasa Arab, almiyah. Almiyah. Jadi mana yang lebih simpel? Arab. Enak. Arab tuh enaknya di situ ya. Arab tuh Jawami'ul kalim Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh. Al-miyahul lati yajuzu at-tathiru biha. Ya, yajuzu ay yasihu at-tathiru biha sab'u miyahin. Air-air al-miyah, air-air allati yang yajuzu boleh
artinya sah. At-tathhir, bersuci biha dengannya. Air-air yang boleh dipakai untuk bersuci, sab'u miyahin, 7 air. Apa saja 7 air itu? Ma'us sama'i, ay an-nazili minha, wa huwal mataru. Yang pertama, air langit. Artinya yang turun dari langit. Dan dia adalah matar, air hujan. Wa ma'ul bahri, ay al-milhi. Dan air laut artinya asin, milh. Milh itu garam. Wa ma'un nahri, dan air sungai, ay al-hulu, tawar. Ya. Al-hulwi itu arti aslinya manis. Ya, halawatal iman. Ya, salah satu mangkuna fihi halawah. Manisnya iman. Kalau pahit, mur. Jadi maksudnya air asin boleh, air tawar pun boleh. Wa ma'ul bi'ri, wa ma'ul aini, wa ma'ul thalji, wa ma'ul baradi. Wa ma'ul bi'ri, air sumur. Wa ma'ul aini, air mata air. Bedanya apa? Air sumur kita gali dulu baru dia keluar. Kalau air mata air enggak digali pun dia muncul sendiri. Wa ma'ul thalji, ini air glasier ya kalau bahasa sekarang ya. Air lelehan es. Air lelehan salju. Wa ma'ul baradi, dan air embun. Gimana air embun bisa dipakai berwudu, Ustaz? Ya, bukan berarti berembun kita gini-gini, enggak seperti itu. Ya, cara orang mengambil air embun itu bagaimana? Dia buat net besar, kemudian angin pagi yang membawa embun itu membasahi net. Di bawah net itu dia pasang paralon. Air berat turun ke paralon. Di ujung paralon taruhnya ember. Maka air itu nanti netes 1 tetes, 2 tetes seperti itu terus. Ya, malam dipasang net, pagi-pagi embernya sudah penuh. Di mana saya lihat di BCC. BCC atau BBC apa namanya? Seperti National Geographic itu. Ya enggak? Jadi orang itu melihat kaktus. Kok daerah tandus seperti ini kaktus bisa hidup? Ternyata cara hidup kaktus itu mana? Dia punya bulu-bulu halus. Angin pagi membawa uap air dari laut terbang ke daratan, kemudian ditangkap oleh kaktus dengan bulu-bulunya tadi, ya dori, tapi bulunya lebih halus daripada dori kaktus yang besar-besar itu. Kalau berat dia turun ke akar. Seperti itu cara bertahan. Oh gitu. Jadi manusia kan alam takambang jadi guru. Dia buat pula net besar. Dan ketika angin menerpa net tadi berarti netnya jadi basah. Kalau basah berarti airnya netes ke bawah, ditampung oleh pipa, nanti ada ember di ujung pipa. Al-barqu? Ya. Dia Syah apa kecil? Batu. Salji itu. Berat. Oh, berarti air es. Acehnya sudah. Bahasa Arabnya apa? Jamidan. Jamidan ya, baku. Ini barat. Ini embun ya. Kalau Zikoya berarti es benar ya. Ini salju dan es dipisahan ya. Kalau salju turunnya lembut. Kalau salju turunnya lembut. Kalau es, kalau barat berarti turunnya kari. Dan memang dalam literatur lama Arab itu air dingin itu dianggap nikmat ya. Air dingin itu dianggap nikmat. Kalau kita oleh orang-orang tua kalau minum air dingin, aku pangka penyakit. Air dingin itu nikmat. Saya setiap bangun tidur saya minum air dingin 1 gelas. Air es. Biar mantap. Lanjut. Wa yajma'u hadhihi sab'ata qauluka ma nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kanat min aslil khilqati. Dan mengumpulkan akan 7 jenis air ini perkataan engkau. Jadi istilahnya 7 air ini bisa saja disimpulkan. Gimana menyimpulkannya? Ma nazala minas sama', air yang turun dari langit. Au naba'a minal ard, atau keluar dari bumi. Ala ayyi sifatin kanat, atas sifat apapun dia. Kok agak cinagan, kok asin,
Kok balumui. Pokoknya keluar dari bumi, turun dari langit, min aslil khilqah. Memang aslinya dari situ, memang aslinya gitu. Kalau aslinya bacinagan, berarti itu tetap bisa disebut air. Kalau aslinya hijau, Bisa masuk yang tujuh tadi ke dalam itu. bisa masuk sedun. Lawi ya aslil khilqah. Bisa maksudnya Kan keluar dari bumi. Keluar dari bumi. Ya. Keluar dari bumi. Turun dari langit. Tapi kalau orang kimia enggak, air apa dia? H2O, berarti air cinagan bagi orang kimia itu enggak air. Kenapa? Karena cinagan berarti mengandung sulfur, minyak dan lain sebagainya ya. Makanya susah kita katakan apa air itu H2O, salah. Itu air H2O itu bagi orang kimia. Kalau bagi orang fikih apa air itu? Turun dari langit, keluar dari bumi sesuai dengan sifat aslinya. Aslinya belum ya sudah itu air juga. Kalau minyak itu gimana jadi? Minyak yang keluar dari Apa? Kalau minyak bukan air. Air berminyak, oke. Kalau minyak berair beda lagi. air. Keluar dari kelapa gimana? Ya. Kalau keluar dari bumi tapi bukan air ya bukan air. Dia keluar dari bumi tapi bukan air. Dia keluar dari bumi tapi bukan air apa tuh? Dabah di akhir zaman mungkin. Tunggu komen dulu ya saya. Astagfirullah. Summa al-miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsamin. Kemudian air-air itu tanqasimu terbagi atas 4 aqsam, 4 bagian-bagian. 4 macam-macam. Ahaduha, salah satunya tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Suci pada dirinya, menyucikan bagi selainnya. Ghairu makruhin isti'maluhu, tidak makruh menggunakannya. Ini baru pembagian air berdasarkan hukum lagi nih ya. Tadi berdasarkan sumber berarti. Kalau sekarang berdasarkan hukum air. Sekarang ini memang berasal dari tanah, ini memang berasal dari langit. Apakah boleh dipakai bersuci? Belum tentu lagi. Yang boleh dipakai bersuci cuma yang suci lagi menyucikan saja. Wahual ma'ul mutlaqu. Apa bacaannya setelah mutlaqu itu? Ini terhapus. Hah? Wahual ma'ul mutlaqu an qaidin lazim. Wahual ma'ul mutlaqu an qaidin lazim. Dan dia adalah air mutlak. Arti mutlak itu apa? Bebas. Mutlak itu artinya bebas. Air yang bebas dari qaid yang lazim, dari sifat yang lazim. Air kalau masih bisa disebut air berarti boleh dipakai bersuci. Air sungai, nah itu bukan qaid lazim. Karena air sungai dengan air sumur kadang-kadang mirip. Tapi kalau kaidnya itu atau sifat di belakang itu lazim, contohnya air kopi, boleh dipakai bersuci? Air kelapa bukan air. Air kelapa bukan air. Air susu bukan air. Hah? Cairan. Ma ya, ada ma ya. Ma ya artinya cairan. Ada ma dalam bahasa Inggris liquid. Ya. Hah? Bahasa Indonesia ini terbatas. Asal cair air berarti. Enak. Iya. Coca-Cola itu cairan juga. Zat cair tapi bukan air. Mutaghayyir teh. Kalau aslinya air berarti itu air yang sudah berubah. Air yang sudah berubah. Jadi jenis air yang pertama apa? Air suci pada dirinya, menyucikan bagi selainnya, tidak makruh isti'maluhu, menggunakannya. Tidak makruh. Dan dia adalah air mutlak, air yang bebas dari qaid lazim, dari sifat-sifat yang lazim, sifat yang tidak bisa dipisahkan. Lazim yang harus. Tapi air sungai dihilangkan, sungainya tetap air juga namanya air, selesai. Ya, tapi air teh kita sebut nih air nih, enggak. Aneh. Ya, ambil air cek. Misalkan itu kata orang tua kita, ambilkan air 1 ember kata orang tua. Kita ambil dari laut, jadi.
Kita ambil dari sumur, jadi. Dari mata air, jadi. Dari sungai, jadi. Air hujan kita tunggu, jadi. Tapi kita bawa Coca-Cola setember. Apa kata orang tua? Ang jahil murakab. Disebut air. Nah, tetap bisa disebut air. Itu namanya air mutlak. Nah. Tetap air. Ya, mutlak. Pokoknya tidak ada sifat. Jadi kalau kita mau menerjemahkan ma'un mutlak itu sebenarnya air. Dah selesai. Air. Ya. Fala yadurrul qaidul munfak. Maka tidak yadur, tidak merusak, tidak masalah al-qaid al-munfak. Kait yang munfak, kait yang bisa dipisahkan. Ya, sifat yang ada atau tidak ada sifat itu tidak masalah. Seperti air sungai itu. Kita sebut air sungai, jadi kita sebut air pun jadi. Kama il-bi'ri, seperti air sumur. Perlu kita sebut air sumur? Tidak. Air saja kita sebut, jadi. Tidak perlu pula kita sebut, ini air sumur. Ya, tidak mengikat. Kama il-bi'ri fi kaunihi mutlakan. Seperti air sumur, pada keadaan air sumur itu mutlak. Sumur itu mutlak. Tapi air sumur Allah dibuat jadi teh. Ayat teh gitu. Ikan mau ayat teh namun. Enak, dikasih air sumur pada orang tidak tahu sumber air, tanya, ini apa nih? Air deh. Air deh. Ayat teh. Ayat teh, datang digalih ayat teh, datang dicari ayat teh. Ayat semua. Di dalam sumur ya air sumur namanya. Pinan kembe ayat kok. Iya ayat. Pinan ka galon. Ya minum jadinya padahal talin masak talun. Ya memasak air itu bid'ah ya. Tidak ada zaman Nabi masak-masak itu. Ya kita ini udah lemah nih perut kita nih. Nenek kita dulu makan air batang sinama tuh. Makan minum air batang sinama tidak dimasak. Seperti Wiro Sableng itu kan kemah-kemah minum aja semua. Kalau yang air yang mineral misalnya, ini sudah diolah apa belum? Ya, sudah diolah. Kalau sudah diolah kan berarti sama hal seperti berubah enggak? Berubah enggak? Ya, tidak berubah. Nah, kalau enggak berubah aman. Mau diolah, mau disuling, mau disaring, mau dimasak, berubah enggak? Enggak, aman. Ya. Air yang diolah kalau enggak berubah enggak masalah. Lanjut. Wathani, dan yang kedua, tahirun mutahhirun makruhun. Suci lagi menyucikan tapi makruh. Yang pertama tadi tidak makruh, yang kedua nih makruh makainya. Makruhun isti'maluhu fil badani. Makruh isti'mal memakainya di badan. La fi thawb, tidak pada pakaian. Di kain boleh, di badan tidak boleh. Wahwal ma'ul musyammasi. Wahwal ma'ul musyammasu. Dan dia adalah air musyammas. Air yang dijemur. Musyammas. Syamsun. Ya, syamsun. Salah satu faidatul bina wazan taf'il itu kan ittikhadul fi'li minal ismi. Syamsun jadi syammasya yusyammisu. Musyammas. Air kalau kita terjemahkan letter-let, air yang di matahari kan. Air yang di matahari kan. Ai al-musakhkhanu bi ta'thiri syamsi fihi. Ai artinya musakhkhan, dipanaskan, bi ta'thiri dengan pengaruh asyamsi, matahari, fihi, pada air itu. Dipanaskan, bukan dengan api berarti. Kalau air hangat dengan api itu tidak makruh. Silakan. Atau air yang hangat karena keluar dari bumi sudah hangat, silakan, tidak salah. Yang kita permasalahkan sekarang apa? Air yang dipanaskan dengan pengaruh matahari pada air itu. Wa inna ma yukrahu syar'an biqatrin harin. Dan hanyalah, innama hanyalah yukrahu, dimakruhkan syar'an secara syarak biqatrin har, di daerah yang panas. Daerah yang panas, ini yang musim panasnya 45-50 lah ya. Kita, ini suhu kita berapa? Paling 30, enak. Sudan lah, Sudan, Australia, India, itu ya.
Itu air musyammas, bisa disebut musyammas. Nah, berarti itu standar pertama ya, negerinya mesti negeri yang panas. Yang kedua, fi ina'in muntaba'in. Ya. Di bejana muntaba yang dari logam. Bejana logam. Muntaba itu berarti bejananya bejana logam. Illa inna an-naqdaini, kecuali bejana emas dan perak. Li safai jauharihima, karena murni zat keduanya. Emas dan perak itu bersih keduanya. Tidak ada mengandung karat. Ya, tidak ada mengandung karat. Jadi kalau ember dari besi itu kan kadang-kadang ada karat-karatnya. Ditaruh air dalam ember besi, dijemur pula di bawah matahari. Tidak ada yang terapung-terapung untuk kuning-kuning karatan itu. Nah, itu bagi orang-orang dulu dipercaya dapat menimbulkan penyakit. Makanya makruh. Makruhnya bukan karena airnya ya, makruhnya, tapi karena penyakit yang mungkin bisa ditimbulkan oleh air tadi. Tapi walaupun kita katakan berwudu dengan air musyammas tapi bejananya dari emas dan perak, wudunya sah, tidak makruh, tapi memiliki bejananya haram ya. Memiliki bejana yang terbuat dari emas dan perak itu haram. Ya. Huma lahum fid dunya walana fil akhirah, kata Nabi. Emas dan sutra itu bagi orang kafir di dunia, bagi kita nanti di akhirat. Enggak boleh. Di piring dari emas enggak boleh, piring dari perak enggak boleh, sendok dari emas perak juga enggak boleh. Masjid kubahnya dari emas kalau mu'tamad mazhab Syafi'i juga enggak boleh. Orang ke Brunei bangga ya, di Brunei luar biasa, masjid kubah emas. Allah alam. Ya, itu gimana hukumnya kira-kira? Monas. Betul Rahmah. Betul Rahmah yang di Padang. Ah iya tuh kalau ada emas. Allah alam ya. Enggak boleh. Ya, emas dipakai bukan untuk itu. Salat jadi situ sah, sama seperti ini. Oh, salatnya sah, wudunya sah. Ya. Lanjut. Jadi dimaukan karena apa? Menyebabkan penyakit. Ya, karena menyebabkan. Kalau sudah nyata penelitian dokter bahwa ini tidak menyebabkan penyakit, ya sudah. Tidak masalah. Jadi tidak ada lagi makruh dari. Hilang makruhnya. Ya, makanya kalau airnya sudah dingin, tidak makruh. Air musyammas nih masih panas, dinginkan dulu, boleh. Hilang makruh. Tapi memang kenyataan yang kita rasakan enggak sampai waktunya. Ya, makanya. Ini kan penelitian orang dulu. Orang dulu kan takut penyakit kusta, takut sakit kusta. Dan kusta ini orang tidak tahu sebab penyakitnya apa. Tiba-tiba datang aja. Nampak ember dari besi, nampak berkaratnya terapung-terapung iko mungkin. Ini mungkin. Maka air terlalu panas juga berpotensi menimbulkan penyakit. Air terlalu dingin berpotensi juga menimbulkan penyakit, berarti makruh. Ya, kita kealahan panjang, kemudian wudu subuh. Boleh berwudu dengan air dingin di alahan panjang, silakan. Tapi kalau takut akan menimbulkan penyakit, makruh. Gimana caranya biar nak makruh? Hangatkan. Ya, hangatkan. Iya, ada pembaruan hukum. Nggak, kita ambil anunya, ilatnya. Apa itu? Berpotensi menimbulkan penyakit. Tapi kalau air itu pasti menimbulkan penyakit, haram. Air yang pasti menimbulkan penyakit, haram. Apa contohnya? Air menggalaga. Nah, itu haram. Dia suci, ini teka-teki ya, suci menyucikan, haram dipakai. Air curian kata orangnya enggak. Air curian kan haram. Enggak, dia enggak curian. Dia suci menyucikan, bukan air curian kita yang punya tapi haram dipakai. Kenapa? Menggalaga. Ya, tunggu dingin. Air mendidih. Li safa'i jauharihima, karena murni ya jauhar keduanya. Wa idza barada zalatil karahah. Kalau sudah dingin dia, idza barada, jika dingin dia, zalatil karah, hilang kemakruhan. Lihat di sini, waqtaran Nawawi dan ikhtiar Imam Nawawi, pilihan Imam Nawawi ada mal karahati mutlaqan, enggak makruh mutlak. Enggak ada makruh.
Itu kan kira-kira kita aja nih yang dapat menimbulkan penyakit. Ya, maka Imam Nawawi berikhtiar ini tidak makruh. Wa yukrahu aidan syadidus sukhunati wal burudati. Dan makruh juga, yukrahu aidan makruh juga syadidus sukhunah sangat panas wal burudah dan sangat dingin. Sangat panas makruh, sangat dingin makruh. Kalau menggalaga haram ya. Kecuali limbat boleh. Lah, itulah dulu ya. Karena bermanfaat kajian kita pada sore hari ini bagi para masyayikh, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan selama duduk di sini Allah bakar dosa-dosa kita, Allah tambahkan tabungan amal kita, Allah sayangi orang tua dan guru-guru kita. Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dengan orang-orang saleh, para syuhada, para nabi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.